Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah kalau masih diberi kesehatan. Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib menggunakan masker masa pandemi ini ya, karena daerah kita kemarin dapat laporan ada 2 orang ya yang terkena. Jadi Bapak harapkan kalian tetap menggunakan masker kalau keluar rumah ya, dan selalu cuci tangan maupun tetap di rumah kalau tidak ada kepentingan apapun. Baik, untuk memperlancar proses pembelajaran, jadi Bapak copot aja. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Bapak mau absen dulu. Ya, yang tidak hadir berapa orang nih? Sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan bahwa nanti pada proses pembelajaran ini ada tugas ya untuk kalian semuanya berupa LKPD atau tugas kelompok, dan juga nanti ada juga tugas individu berupa soal pilihan ganda, yang mana nanti tugas itu Bapak share melalui grup WhatsApp, nanti melalui link Google Classroom. Baiklah, akan Bapak tampilkan dulu PowerPoint Bapak ya. Jadi kita sekarang masuk ke bab ke-2, yaitu tentang faktor internal penyebab perubahan sosial budaya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC dan scientific, diharapkan kalian nanti mampu pertama menganalisis faktor internal penyebab perubahan sosial budaya. Kita mengambil tentang bertambah atau berkurangnya penduduk dan penemuan baru dengan benar. Terus selanjutnya menyajikan hasil analisis tentang faktor internal penyebab perubahan sosial budaya, yang mana ini kita ambil yaitu 2 faktornya, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk dan penemuan baru. Nah, selanjutnya kita masuk bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Submaterinya itu tentang faktor internal penyebab perubahan sosial budaya, bertambah atau berkurangnya penduduk dan penemuan baru. Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada 2 macam ya, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Itu pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua ada namanya penemuan baru. Yang ketiga ada namanya konflik, dan yang keempat itu faktor internalnya tentang terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Untuk pertemuan yang kali ini kita hanya membahas tentang 2 faktor internal, yaitu bertambah dan kurangnya penduduk dan penemuan baru. Pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, kamu silakan lihat di gambar itu masing-masing ya. Di situ ada berapa gambar? Ada berapa gambar? 2 gambar. Gambar pertama siapa yang bisa jawab tentang apa itu? Ramainya lalu lintas. Iya, padatnya lalu lintas ya. Perbaikan jalan. Iya, perbaikan jalan. Iya. Yang mana yang gambar pertama ini adalah di daerah perkotaan, dan yang gambar yang kedua ini yaitu di daerah pedesaan, iya kan? Pedesaan. Iya. Nah, Ya, jadi Pak. apa sih hubungan dari jumlah penduduk dengan perubahan sosial budaya itu kalau kamu sudah melihat gambar ini? Apa hubungannya? Ayo, bertambahnya penduduk di kota yang pertama akan menyebabkan perubahan struktur masyarakat kota, karena perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Perubahan struktur masyarakat desa juga berubah kalau kamu lihat di gambar ini ya. Terus dampak yang kedua apa? Untuk di kota, dampaknya apa? Penduduk menjadi padat, sehingga banyak tindakan kriminalitas, karena susah sekali mencari pekerjaan di situ ya, karena semakin padat, pekerjaan susah, tempat tinggal susah, sehingga menyebabkan kota menjadi tidak aman. Nah itu ya, itu akibatnya. Kalau kita ke desa sekarang, penduduk menjadi berkurang. Ya enggak? Yang kedua, banyak ditinggalkan petani, sehingga banyak lahan pertanian yang kosong. Paham ya sampai di sini ya? Nah, selanjutnya penemuan baru atau inovasi, yaitu suatu proses sosial dan kebudayaan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Discovery adalah penemuan-penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan
baik berupa suatu alat yang baru ataupun berupa suatu ide baru yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan dari individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, kamu lihat contohnya di sini, siswa sekolah itu menampilkan alat inovasinya. Nah, ini adalah alat yaitu penemuan dari salah satu sekolah yang ada di Indonesia, yaitu parfum yang dibuat dari kotoran sapi. Yang kedua yaitu invensi itu adalah menunjukkan pada upaya menghasilkan suatu unsur kebudayaan lama yang telah ada dalam masyarakat. Contoh invensi itu adalah penemuan berbagai macam alat komunikasi baru. Salah satunya adalah apa, Mbak Dina? Pesawat radio. Dan bisa berkembang sekarang menjadi HT. Ini kalau gambar pertama ini HT ya namanya ya. Nah, seiring berkembangnya zaman, ada lagi namanya telepon ya zaman dulu. Dan sekarang sudah beralih ke handphone yang lebih canggih. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan, silakan. Nah, kalau tidak ada, ini akan Bapak kirim ya link melalui grup WhatsApp kita ya. Itu tugas kelompok kalian. Ya, silakan Bapak kirim melalui HP ya. Nah, kelompoknya akan Bapak buat ya. Kelompok pertama, kelompok 2, kelompok ketiga. Nah, silakan kamu kerjakan tugas LKPD-nya. Kalian boleh kok untuk jabat mencari di internet ataupun di buku-buku lain ya. Silakan ditampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelompok lain boleh menanggapi ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Ya, silakan. Saya bernama Dinara Hayuningsi dan sebelah kiri saya bernama Diki Saputra. Ya. Cukup sekian hasil presentasi kami. Ya, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, silakan Mas Bagus dari kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencegah banyaknya penduduk yang berniat pindah sekolah atau kawasan industri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin menanggapi atau yang mau bertanya kepada kelompok lain. Dari kelompok 2 mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anji dari kelompok 2. Apakah hanya dengan mencari pekerjaan dengan gaji yang besar itu dapat menyebabkan penduduk desa Tuban tidak ke kota besar di Jakarta atau luar negeri? Tidak hanya dengan gaji yang besar yang menyebabkan penduduk desa ingin melakukan urbanisasi di kota besar atau luar negeri. Bisa juga ada faktor lain selain untuk mencari kerja dan mendapat penghasilan yang besar. Contohnya yaitu tersedianya fasilitas yang lengkap dan kebutuhan hidup yang lengkap seperti pakaian, makanan, atau minuman lainnya yang tidak mereka dapatkan di desa, sehingga penduduk desa Bukit Tuban melakukan perpindahan atau urbanisasi ke kota. Oke, paham? Nah, kalau kalian sudah paham, ya, sekarang tiba kita di akhir pembelajaran. Ayo, yang bisa membantu Bapak untuk membuat rangkuman atau refleksi siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Dina lagi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada yang pertama yaitu faktor internal. Ya. Termasuk faktor internal yaitu. Oke, terima kasih pada Mbak Dina telah menyimpulkan hasil atau refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, nanti Bapak akan mengirimkan tugas melalui link ya Google Classroom. Itu tugasnya untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Paham ya? Dan untuk pelajaran selanjutnya, kita tetap masih mempelajari tentang faktor internal yang kita lanjutkan, faktor internal perubahan sosial budaya, dan juga faktor eksternal perubahan sosial budaya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian, karena kita masih dalam kondisi pandemi corona. Baiklah, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut panitia masing-masing ya. Berdoa, mulai. Baik, berdoa, selesai. Bye-bye.